88,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk. Celebes People masih di belak-belakan seru, dan saya masih bersama juga dengan Bang James Octavianus. Beliau adalah Kepala Seksi Penindakan 1 Bidang Penindakan dan Penyidikan dari Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Selamat sore Bang James, apa kabar sore hari ini? Selamat sore Mbak Edi, selamat sore pendengar radio Celebes yang berbahagia. Ya, Bang James, ini kita mau bahas soal pakaian bekas impor. Kan katanya dilarang oleh pemerintah. Bahkan kemarin Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan langsung Bapak Zulhas itu membakar pakaian impor bekas yang berkisar sampai dengan 9 miliar. Pertanyaannya di sini Bang adalah kok bisa gitu barang impor atau pakaian impor yang dilarang ini semakin bertumbuh bisnisnya bahkan di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar. Seperti apa sih bea masuknya untuk pakaian bekas impor ini Bang? Dan mengingat saat ini bisnis ini sekali lagi tetap bertumbuh dan semakin banyak di Sulawesi Selatan. Ya, Mbak Eni, saya sedikit ingin menjelaskan mengenai tugas dari Bea Cukai. Bea Cukai sendiri memiliki tugas melakukan pengawasan atas lalu lintas masuk dan keluar barang-barang dari dan ke wilayah Indonesia. Nah, terkait komoditi pakaian bekas ini memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Helmi bahwa ini kami dari Bea Cukai telah mendapatkan aturan titipan dari Kementerian Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Junto Permendak atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana itu banyak diatur mengenai barang-barang yang dilarang impornya. Salah satunya adalah pakaian bekas ini. Nah, terkait pemasukan segala macam, memang kita sudah berupaya melakukan pengawasan ini bersama-sama, juga bersinergi dengan instansi terkait, juga masyarakat. Mengingat wilayah kita yang cukup luas, misalnya di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, kami Bea Cukai Subbaksel dengan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di 3 provinsi wilayah kerja kami saat ini, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, itu dengan panjang garis pantai yang cukup luas atau panjang dengan panjang 6.700 km, itu menjadi tantangan sendiri dari sisi geografis. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan seluruhnya, dengan dari kementerian, dari instansi terkait, bahkan dengan pemerintah daerah, bahkan masyarakat, untuk kita melakukan pengawasan bersama-sama terkait barang pakaian bekas ini. Oke. Nah, iya memang agak sebenarnya kalau bisa dibilang sih memang agak lumayan rumit ya Bang, karena sangat panjang, sangat besar wilayahnya dengan hanya beberapa orang seperti itu. Nah ini kan seperti kita ketahui tadi sempat dikatakan bahwa ini dilarang gitu Bang, tapi sampai saat ini kalau kita lihat justru semakin banyak yang melakukan impor baju bekas. Nah ini seperti apa sih Bea Cukai melihat hal tersebut? Kita masih bahas juga Bang, tadi sempat kan sudah dijelaskan bahwa memang ini dilarang oleh pemerintah seperti itu. Namun kenapa sih sampai saat ini masih ada aja impor pakaian bekas yang bisa lolos masuk ke Indonesia, khususnya di bagian Sulawesi Selatan seperti itu Bang James? Ya, jadi memang tadi dari sisi lebih banyak ke sisi geografis ya, karena dia berdasarkan kegiatan pengawasan yang kita lakukan dari informasi segala macam, memang pemasukannya bisa melalui antara lain dari pelabuhan-pelabuhan kecil kita, karena wilayah, contohnya untuk di wilayah Sulawesi Selatan ini yang menjadi resiko, misalnya di pantai barat Sulawesi, sisi baratnya, dan kirinya kan ada jalur Selat Makassar, yang ke utara kan sudah ada negara lain, sudah itu kan jalur AG2, ataupun di selatan di Sulawesi Tenggara misalnya, di bawahnya ada Timor Leste, seperti itu. Dan dari luar, dari misalnya dari negara tetangga kita, dia masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil misalnya di Kalimantan Utara, terus selanjutnya dia domestik, misalnya diangkut antar pulau, kirim ke wilayah Makassar, seperti itu. Nah, terkait kewenangan Bea Cukai, misalnya seperti kami saat ini yang berada di Sulawesi Selatan, kalau dia sudah masuknya dikirim melalui domestik antar pulau tersebut, itu memang sudah di luar kewenangan Bea Cukai yang di Makassar. Tapi tentunya informasi ini kita sampaikan ke rekan-rekan kita yang di Bea Cukai di Kalimantan, ataupun yang misalnya di sebelah selatan, di Bali, informasi terkait pemasukannya itu, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di sana, misalnya seperti itu. Oke.
Baik. Nah, ini Bang, tentunya tadi kan sempat dikatakan juga bahwa ternyata memang ada titik-titik lokasi yang ternyata bisa dimasukin sama orang-orang yang memang kalau bisa dibilang sih nakal untuk mengimpor masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa sih larangan? Kenapa sih kemudian pemerintah ini melarang masuknya impor baju bekas ini? Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomi ini lumayan bagus loh, Bang. Bisa menjadi pemasukan juga untuk Indonesia. Harganya murah ya Mbak Eli. Iya, betul. Jadi memang betul itu yang ada di masyarakat seperti itu. Namun sebetulnya tentunya ini ada maksud tujuan. Kenapa komoditas ini diatur oleh pemerintah dilarang. Jadi salah satu pertimbangan utamanya adalah terkait kesehatan. Kita atau pemerintah berupaya melalui peraturan dari Kementerian Perdagangan berusaha melindungi masyarakat dari masuknya penyakit misalnya, karena kita tahu sendiri pakaian-pakaian bekas itu bisa menjadi media pembawa penyakit. Ada jamur atau ada bakteri atau ada kuman di situ yang bisa jika itu karena itu pakaian bekas masuk ke wilayah kita bisa mengancam kesehatan masyarakat kita. Juga ditambahkan juga hal ini juga terkait melindungi industri tekstil atau produk tekstil dalam negeri kita, karena dengan masuknya barang-barang ini harga murah tentunya bisa mengganggu pasar produk-produk dalam negeri kita. Seperti itu, Mbak. Nah, rata-rata Bang James yang melakukan impor ilegal ini, baju-baju bekas ini dari negara mana saja sih, Bang? Iya. Jadi pemasukan yang ini berdasarkan pengalaman atau hasil penindakan di kami sendiri, misalnya di Bea Cukai Sulbaksel sendiri, Sulawesi bagian selatan sendiri, beberapa waktu yang lalu beberapa kali juga pernah melakukan penindakan. Contohnya kan tadi yang saya sampaikan ada risiko-risiko, misalnya di sebelah pantai sebelah perairan di sebelah barat kita ada jalur Selat Makassar, ya ke atas bisa ada jalur Malaysia, dan ke atas lagi negara-negara ini juga di bawah ada juga berhubungan bertetangga kita dengan Timor Leste kan gitu. Ini menjadi konsen kami dari Bea Cukai. Kami juga tentunya tidak bisa sendiri-sendiri, tadi saya bilang berkoordinasi dengan sama rekan Bea Cukai kita di Kalimantan, di Bali untuk melakukan pengawasan perairan tersebut. Nah, berdasarkan penindakan kita itu tadi ada catatan misalnya di tahun 2021 kemarin ada penindakan 151 balpes atau 151 karung pakaian bekas. Di kejadiannya masuknya di wilayah pantai barat Sulawesi, wilayah kita. Nah, juga pada tahun 2019 kita pernah melakukan penindakan satu buah kapal penuh, dia membawa 690 balpres atau 690 karung pakaian bekas dari tentunya dugaannya kalau dia di Sulawesi Tenggara kan potensinya dari selatan atau dari wilayah Timor Leste misalnya seperti itu. Jadi itu yang tergambarkan dari penindakan yang pernah kita lakukan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini bicara soal penindakan, Bang James. Tentunya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai selama tahun 2022 ini kan udah masuk ke semester kedua ya, Bang, bisa dibilang seperti semester pertama. Nah, dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2022, berapa banyak penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Sulawesi bagian selatan terkait dengan pakaian bekas impor yang masuk? Ya, jadi untuk wilayah Sulawesi bagian selatan selama tahun 2022 ini hingga saat ini itu upaya kita melakukan kegiatan patroli laut. Jadi untuk mengantisipasi masuknya barang-barang itu langsung dari luar negeri ke wilayah kita. Jadi memang sampai sejauh ini atau juga mungkin karena hasil penindakan kita yang sebelumnya kita belum dapat informasi terkait kapal-kapal yang langsung dari luar negeri masuk ke wilayah kita, sehingga kita bisa tindak lanjuti untuk kita lakukan penindakan. Jadi selama tahun ini tidak ada langsung ya ke wilayah Sulawesi Selatan langsung tidak ada. Tapi memang kalau dilihat di masyarakat masih ada penjualan segala macam. Memang secara ini kita melakukan monitoring pengawasan juga secara intelijen segala macam. Itu dugaannya ya sementara ini kan dari itu masuk secara dari misalnya dari Surabaya atau dari ini sudah genetik sifatnya masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, hukum yang bisa menjerat, Bang, orang-orang yang berani melakukan impor barang bekas ini seperti apa?
Iya, jadi kalau dari sisi sisi kepabeanan ya, kami menjelaskan Ya. kembali dari sisi bea cukai, kewenangan terkait hukumnya, penindakan hukumnya. Memang karena ini barang yang dilarang, tentunya dia mau urus izinnya pun ke Kementerian Perdagangan, misalnya dia tidak akan dapat. Baik. Sehingga kemungkinan besar kalau dia masuk ke wilayah kita, misalnya dari luar negeri, dari katakan dari Malaysia atau dari Timor Leste masuk ke kita, itu bisa dibilang tidak ada izinnya atau tidak diberitahukan, dan ini melanggar ketentuan pidana di bea cukai atau di kepabeanan. Pelanggaran pidana bisa dikatakan juga bisa penyelundupan juga, impor jika itu memang masuk dari luar negeri, sehingga ancamannya juga ada ancaman pidana penjara ataupun juga pidana denda juga seperti itu. Baik, terakhir Bang James, harapannya tentunya untuk masyarakat nih yang gencar banget untuk mengkonsumsi barang-barang impor. Karena bisa dibilang ini segmentasinya kan menengah ke bawah gitu Bang ya. Apalagi kita tahu masyarakat pasti lebih suka dengan keadaan ekonomi seperti saat ini, belanjanya yang bekas tapi masih bagus gitu. Apalagi ada label impor seperti itu. Iya, jadi dari kami, dari Bea Cukai, kembali bahwa ini juga aturan dari titipan dari instansi teknis terkait kepada kami untuk melakukan penegakan hukum ini. Kita tentunya mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Jika ada informasi terkait ini untuk kita lakukan tindak lanjutin. Nah, terkait himbauan itu ya memang tadi kembali Mbak Helni dan juga semua pendengar radio Celebes bahwa ini ada resiko-resiko jika kita menggunakan barang ini tadi, terutama resiko kesehatan ya, resiko kesehatan yang bisa berbahaya, ada jamur, ada bakteri, ada mungkin kutu yang bisa masuk ke ini. Kan kita tahu sendiri kemarin juga ada barusan kita melalui masa pandemi yang cukup berat kan, itu juga jadi bahwa sekarang penyebaran penyakit pun bisa sifatnya kita lihat sendiri, kita penyebaran ada global juga gitu, bisa cepat. Negara yang dulunya kita tidak tahu negara kayak jauh tapi bisa cepat sampai ke negara ini, salah satunya melalui media seperti itu. Sehingga juga tetap kami menghimbau untuk tadi tidak membeli seperti itu barang-barang yang berisiko seperti itu. Harapan kita juga semoga industri kita juga bisa berkembang sehingga industri dalam negeri kita yang untuk memproduksi tekstil maupun produk tekstil pakaian-pakaian juga semakin hari bisa semakin lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat kita. Seperti itu Mbak Elni. Baik, terima kasih banyak Bang James Octavianus untuk waktunya di sore hari ini, sangat lengkap penjelasannya. Semoga kita masyarakat tentunya lebih aware sama hal-hal seperti ini ya Bang. Terima kasih Mbak Elni dan juga semua pendengar Celebes Radio yang berbahagia. Baik, Celebes People, itu dia Belak-belakan Seru bersama dengan Bapak James Octavianus. Beliau adalah Kepala Seksi Penindakan 1 Bidang Penindakan Penyidikan Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Saya masih akan kembali jangan kemana-mana ya, 88,5 FM Celebes Radio, Hits News and Talk.